E-Bible Fellowship Bible Study, Bukti Alkitabiah untuk Akhir Dunia pada tahun 2033. Selamat datang di E-Bible Fellowship Bible Study. Dalam rangkaian studi Alkitab ini, kita akan mempelajari lebih dekat bukti-bukti dari Alkitab mengenai penyelesaian hari penghakiman yang berkepanjangan dan akhir dunia yang terjadi pada tahun 2033. Dan sekarang, berikut adalah pembawa acara dan pengajar Alkitab kita, Chris McCann. Pengenalan ke dalam rangkaian studi. Halo dan selamat datang di E-Bible Fellowship Bible Study. Kami memulai rangkaian baru, Bukti Alkitabiah untuk Akhir Dunia pada tahun 2033. Kami telah meluangkan waktu dengan hati-hati untuk memperkenalkan rangkaian ini agar semua orang tahu apa yang diharapkan. Seperti yang telah saya sampaikan, rangkaian ini tidak dimaksudkan sebagai peringatan kepada orang-orang. Studi-studi ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti siapapun dan membuat mereka berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan agar Dia menyelamatkan mereka. Semua itu telah selesai karena Tuhan telah memperingatkan dunia tentang datangnya hari penghakiman melalui proklamasi sedunia pada tanggal 21 Mei 2011, hari penghakiman, dengan tanda seru. Orang-orang di dunia mendengar suara trompet tertentu, dan Tuhan menggunakan itu untuk membuat beberapa orang mengindahkan peringatan. Artinya, Tuhan memberkati firman-Nya di hati mereka, dan mereka diselamatkan. Tuhan menyelesaikan program keselamatannya dengan menyelamatkan jiwa-jiwa dari semua yang Dia kehendaki untuk diselamatkan. Sekarang kita berada di waktu yang berbeda. Kita berada di hari penghakiman dengan fokus yang berbeda. Dan pada periode waktu ini, kita benar-benar belajar, kita bisa merangkumnya seperti ini. Kita sedang belajar tentang kedatangan kedua Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan pertama Kristus. Kedatangan pertama Kristus, Alkitab menjelaskannya dalam kisah-kisah Injil dan sebenarnya sepanjang sejarah dunia, kerangka kehidupan di dunia ini sejak awal, mengikuti garis besar menantikan kedatangan pertama Kristus sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jika kita kembali ke Kejadian pasal 3, saya akan membaca ayat 14 dan 15. Diterjemahkan dari Masoretic Text sedih dan Tuhan Allah berkata kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan ini, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di padang. Di atas perutmu engkau akan merayap, dan debu akan engkau makan sepanjang hari hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Keturunan perempuan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia disebut sebagai benih dari anak yang dijanjikan. Seperti ketika Tuhan berbicara kepada Abraham tentang anak ajaib yang akan lahir dari dia dan Sarah di usia tua mereka. Dan Tuhan menyebutnya sebagai benih dalam Galatia pasal 3. Kita baca di Galatia pukul 3:16, diterjemahkan dari Textus Receptus di sekarang kepada Abraham dan benihnya janji-janji itu dibuat. Ia tidak berkata kepada benih-benih, seperti banyak, tetapi seperti satu, kepada benihmu, yaitu Kristus. Kristus juga menjadi fokus dalam Kejadian pukul 3:15. Keturunan perempuan, bahwa akan ada permusuhan antara ular dan dia. Keturunan perempuan, dia, benih itu, akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumitnya. Jadi, sejak awal, sejak Tuhan memberikan pemahaman tentang kalender Alkitabiahnya, kita tahu ini terjadi. Kejatuhan manusia berlangsung pada tahun 11.013 SM. Dan kemudian, sepanjang periode perjanjian lama, ribuan tahun, ada janji-janji tentang kedatangan Mesias. Sebagai contoh, dalam Bilangan pasal 24, ayat 17, kita baca, diterjemahkan dari Masoretic Text, "Sedih aku akan melihat dia, tetapi bukan sekarang, aku akan memandang dia, tetapi bukan dekat. Sebuah bintang akan muncul dari Yakub, dan sebuah tongkat kerajaan akan bangkit dari Israel, dan akan menghancurkan sudut-sudut Moab dan menghancurkan semua anak-anak Set. Sebuah bintang akan muncul dari Yakub, dan sebuah tongkat kerajaan akan bangkit dari Israel." Tuhan meramalkan. Dan ini adalah harapan umat Tuhan selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun, mereka menantikan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Ingat apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk ditulis dalam Ulangan pukul 18:18. Diterjemahkan dari Masoretic Text, "Sedih aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau, dan aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Aku akan membangkitkan seorang nabi seperti engkau." Dan tentu saja, nabi itu adalah Kristus. Dan dari generasi ke generasi, sepanjang waktu,
Umat Tuhan sejak awal di Taman Eden terus menantikan kedatangan Kristus. Itu adalah kedatangan pertama. Mereka menjalani hidup mereka dengan harapan baik bahwa Mesias akan datang. Kita mengenal ayat-ayat seperti dalam Yesaya 9, yang berbicara tentang kegelapan di beberapa ayat pertama. Diterjemahkan dari Masoretic Text, sedih gelapnya tidak akan seperti ketika dia dalam kesusahan. Ketika pada awalnya dia dengan ringan menyiksa tanah Zebulun dan tanah Naftali. Dan kemudian lebih berat menyiksanya melalui jalan laut, di seberang Yordan, di Galilea bangsa-bangsa. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang kematian, atas mereka terang telah bersinar. Dan terang itu merujuk pada Yesus Kristus, yang adalah terang dunia. Dan ketika dia masuk ke dunia, dia masuk ke dalam kegelapan rohani bumi. Dan pada ayat 6 dari Yesaya 9, diterjemahkan dari Masoretic Text, sedih karena bagi kita seorang anak telah lahir, bagi kita seorang putra telah diberikan, dan pemerintahan akan ada di atas bahunya. Dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dari pertambahan pemerintahannya dan damai tidak akan ada akhirnya. Di atas tahta Daud, atas kerajaannya, untuk mengaturnya, untuk menegakkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Semangat Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Tuhan berjanji, Dia akan melakukan ini. Dan ayat indah dalam Mika 5:2, diterjemahkan dari Masoretic Text, sedih tetapi engkau, Betlehem Efrata, meskipun engkau kecil di antara ribuan Yehuda, dari engkaulah akan keluar bagiku dia yang akan menjadi penguasa di Israel, yang asal-usulnya dari dahulu kala, dari kekekalan. Ayat-ayat ini mengungkapkan karakter Mesias, sifat dari dia yang akan datang. Dia dari kekekalan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Tuhan sendiri. Tuhan Allah akan datang. Dan umat Tuhan menantikan kedatangan ini dengan semangat, dengan harapan besar, dan ekspektasi. Pemenuhan kedatangan pertama. Dan kemudian dia datang. Dalam Matius pukul 1:21, kita baca kata-kata mulia ini, diterjemahkan dari teks Resepte sedih, dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan Yesus berasal dari perjanjian lama, Yosua. Dan Yosua berarti Tuhan penyelamat. Jadi Yesus, nama Yesus berarti Tuhan penyelamat. Dan itu sesuai, karena dalam Yesaya 43:11, kita baca, diterjemahkan dari Masoretic Text, sedih aku adalah Tuhan, dan hanya aku adalah penyelamat, dan di sampingku tidak ada yang lain. Dan inilah penyelamat. Atau seperti yang dikatakan Lukas pukul 2:11 dengan luar biasa, diterjemahkan dari teks Resepte sedih, karena bagi kamu telah lahir pada hari ini di kota Daud seorang penyelamat, yaitu Kristus Tuhan. Mungkin juga bisa dibaca, karena bagi kamu telah lahir pada hari ini di kota Daud, Tuhan Allah dari Alkitab, Tuhan Allah. Karena dia adalah satu-satunya penyelamat. Dan Yesus, yang namanya berarti Tuhan penyelamat, adalah penyelamat itu. Dia adalah, seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam 1 Timotius pukul 3:15, diterjemahkan dari teks Resepte sedih Allah, Allah yang dinyatakan dalam daging. Atau seperti yang dikatakan Yohanes 1, bahwa dia adalah firman. Firman yang bersama Allah, firman yang adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging. Allah menjadi daging. Jadi akhirnya, pada tahun 7 SM, Tuhan memenuhi kedatangan yang telah lama dinantikan, yang telah dia ceritakan melalui firman-Nya. Dan itu terjadi, setelah 11.000 tahun, pada tahun 7 SM, yang kemungkinan besar adalah tahun ke-11.006 dalam sejarah bumi sejak penciptaan, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tahun ke-11.000 itu sendiri adalah tahun 13 SM. 6 tahun kemudian adalah tahun Yobel, dan tahun kelahiran Yesus. Kehidupan dan pelayanan Kristus. Dan kemudian dimulailah periode pemenuhan selama hidupnya, yang berlangsung selama 40 tahun kalender, dari 7 SM hingga 33 M. Ini adalah kerangka yang mencakup seluruh sejarah dunia. Kita tahu Yesus lahir, dan Tuhan hanya memberikan beberapa detail tentang hari-hari awal kehidupannya. Kemudian, dia memberikan banyak perincian setelah Kristus dibaptis di Sungai Yordan. Dia keluar dari baptisan, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan roh membawanya ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis selama 40 hari.
dan itu memulai pelayanan dalam periode hidup Kristus. Kita tahu bahwa Yesus akan melayani selama 3,5 tahun, yang berpuncak pada perjalanan ke salib dan kematiannya, demonstrasi pembayaran untuk dosa-dosa, yang sebenarnya dilakukan pada fondasi dunia. Namun itu bukan akhir dari kedatangan pertamanya. Setelah dia pergi ke salib dan ditempatkan di makam, pada pagi hari Minggu, hari ketiga, dia bangkit dari kematian. Dan setelah bangkit dari kematian, dalam kebangkitan, dia menunjukkan dirinya hidup selama 40 hari. Kita baca itu dalam Kisah Para Rasul 1:3, diterjemahkan dari teks Receptus sedih kepada mereka juga dia menunjukkan dirinya hidup setelah penderitaannya, dengan banyak bukti yang tak terbantahkan, dilihat oleh mereka selama 40 hari, dan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi, kedatangan pertama selesai. Dan sebentar lagi, setelah 40 hari, dia akan naik dan kembali ke surga. Pola kedatangan pertama Kristus. Sekarang kita memiliki pola yang menarik dengan kehidupan Kristus. Dari awal pelayanannya, 40 hari dicobai di padang gurun, lalu selama pelayanan, 3,5 tahun, dan kemudian pada penutup pelayanan, 40 hari menunjukkan dirinya hidup. Jadi, ada semacam penutup di kedua ujungnya, 40 hari pencobaan, 40 hari demonstrasi kebangkitan, dan diantaranya periode pelayanan selama 3,5 tahun. Sekarang, pertimbangkan itu dengan bagaimana Alkitab mengatur era Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa Yesus lahir, dan benar-benar pada saat kelahirannya, karena dia adalah esensi dari Yobel. Pencurahan Roh Kudus semuanya terkait dengan kedatangan Kristus pada tahun 7 SM. Lalu, Roh Kudus dicurahkan pada tahun 33 M, dan zaman gereja dimulai. Dan Tuhan menyamakan zaman gereja dengan apa? Zaman gereja disamakan dengan 1260 hari dalam Wahyu 12. Kita membaca seorang perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki, Kristus, yang mewakili garis orang-orang percaya. Kemudian anak laki-laki itu diangkat ke surga, dan segera setelah itu, kita baca dalam Wahyu 12:5-6, diterjemahkan dari teks Receptus sedih dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan memerintah segala bangsa dengan tongkat besi, dan anaknya diangkat kepada Allah dan kepada tahtanya. Dan perempuan itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia memiliki tempat yang disediakan oleh Allah, agar mereka memberinya makan di sana selama 1260 hari. Itu adalah 1260 hari. Dan berapa lama waktu 1260 hari? Nah, jika Anda menghitung berdasarkan bulan 30 hari, maka itu sama dengan 3,5 tahun. Dan itulah angkanya. Ini juga merupakan referensi, atau dapat dikaitkan dengan paruh kedua dari minggu ke-70 dalam Daniel pasal 9. Ingat, paruh pertama minggu itu berakhir ketika Kristus pergi ke salib dan dibangkitkan. Paruh pertama minggu itu, yang akan menjadi 3,5 hari, terkait dengan periode pelayanannya. Kemudian dia meninggal, dan kita memiliki kisah Injil tentang kebangkitannya. Lalu Anda mendapatkan paruh kedua dari minggu ke-70. Yang juga sama dengan 3,5 hari. Dan Tuhan mengambil angka itu lagi. Dengan wanita, yang mewakili orang-orang percaya, yang akan melayani Injil sementara setan mengejar, sepanjang era Perjanjian Baru. Ini terutama adalah zaman gereja. Itu menyelesaikan minggu ke-70. Menerapkan pola ke era Perjanjian Baru. Kembali ke pola kedatangan pertama Kristus, kita melihat 40 hari, 3,5 tahun pelayanan, dan 40 hari penutup. Dan sekarang kita tahu 3,5 tahun pelayanan Yesus juga dapat dilihat sebagai 3,5 tahun, atau 1260 hari, pelayanan gereja, dari perempuan yang telah melarikan diri ke padang gurun dunia ini. Lalu, apa yang terjadi? Akhir zaman gereja. Zaman gereja berakhir pada tahun 1988. Secara resmi pada tahun 1994, tetapi saya tidak akan membahasnya sekarang. Sekarang, mari kita ambil garis besar ini, yang benar-benar merupakan garis waktu pelayanan Kristus, 40 hari pencobaan, 3,5 tahun pelayanan, 40 hari memanifestasikan kebangkitan, naik ke surga. Dan sekarang mari kita terapkan ke era Perjanjian Baru itu sendiri. 40 tahun kalender kehidupan Kristus, 2033 M sebagai satu penutup, diikuti oleh, segera setelah dia naik ke surga, 3,5 tahun atau 1260 hari zaman gereja Perjanjian Baru. Dan kemudian, secara resmi, zaman gereja berakhir pada tahun 1994. Dan apa yang kita miliki dari sana?
Kita memiliki garis waktu lain, 1994, tahun Yobel, hingga tahun 2033, 40 tahun inklusif. Jadi, kita memiliki 40, 3,5, 40, pola yang sama dengan waktu Tuhan Yesus di bumi. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 1:9-11, ketika Kristus naik, diterjemahkan dari teks Resepte Sedih dan setelah dia mengatakan hal-hal ini. Sementara mereka memandang, dia diangkat, dan awan menyembunyikan dia dari pandangan mereka. Dan sementara mereka memandang dengan tekun ke surga saat dia pergi, lihatlah, dua orang berdiri di dekat mereka dengan pakaian putih, yang juga berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke surga? Yesus yang sama ini, yang telah diangkat dari kamu ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu telah melihat dia pergi ke surga." Yesus yang sama ini akan datang dengan cara yang serupa. Sekarang, Alkitab memang berbicara tentang Kristus datang dalam awan. Dan itu adalah perbandingan yang jelas antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Tentu saja, yang tidak terlalu dipikirkan sama sekali, dengan cara apapun, adalah pola, dari kedatangan pertamanya dengan kedatangan keduanya. Itulah cara yang serupa di mana dia akan datang, bukan hanya cara dia naik ke awan, pada akhirnya, tetapi keseluruhan. Seluruh kehidupan Kristus. Menatap kedatangan kedua. Sekarang, kita akan melihat lebih dekat hal itu. Tetapi saya masih ingin menunjukkan dalam studi berikutnya bagaimana fokus sejak awal, kembali di Taman Eden setelah kejatuhan, adalah ketika Tuhan mengalihkan perhatian manusia kepada Mesias yang akan datang. Dan fokus itu tetap tertuju padanya, atau seharusnya tetap tertuju padanya, sampai kedatangannya. Dan sekarang, dia telah naik ke surga. Dan apa yang dikatakan dua orang dengan pakaian putih kepada semua orang yang menatap ke langit? Mengapa? Mengapa kamu menatap ke surga? Yesus yang sama ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya, sekarang fokusnya berubah, bukan pada kedatangan pertamanya, tetapi segera setelah kedatangan pertamanya selesai, Tuhan mengarahkan perhatian pada kedatangan keduanya. Dia akan datang dengan cara yang sama. Semoga kehendak Tuhan yang sempurna dilakukan.